Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, senantiasa lisan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang tercurah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur dengan menempatkan setiap nikmat untuk menambah ketaatan kita kepada Allah dan untuk istiqamah dalam menyembahnya, sehingga pada hari kita kembali kepada Allah tergolong pada orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan lidah kita terus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ilmu ini datang dalam keadaan sehat dan nanti pun pulang dalam keadaan sehat. Jika ada di antara kita yang mendapatkan penyakit, mudah-mudahan secepatnya Allah mengangkatkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sedikit tentang malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir, di mana pada malam Sabtu yang lalu kita membahas tentang Raqibun Atid, bahwasanya Raqib Atid ini adalah nama malaikat. Pendapat jumhur ulama, malaikat yang mencatat kebaikan di sebelah kanan namanya adalah Raqib Atid. Malaikat yang di sebelah kiri juga namanya adalah Raqib Atid. Malaikat yang sebelah kanan mencatat kebaikan dengan segera, sedangkan malaikat yang sebelah kiri, ketika ada hamba Allah yang berbuat dosa, maka itu tidak langsung ditulis, akan tetapi ditangguhkan sekitar 6 jam, dengan harapan 6 jam kemudian itu pelaku dosa itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ditulis ketika asar, catatan amal ibadah kita di pagi hari sampai siang hari diangkat, dan ketika subuh
catatan amal kita dari sore sampai malam subuh itu diangkat. Makanya ada pendapat di kalangan ulama bahwa malaikat raqib atid itu ada dua shiftnya. Ada shift siang dan ada shift malam. Dan tukar shiftnya itu di waktu asar dan di waktu subuh, sesuai dengan pengangkatan amal ibadah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita membahas tentang mungkar wa nakir. Berbeda dengan raqib atid. Raqib atid selama ini di antara kita pahami bahwa raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Ternyata pendapat jumhur ulama raqib atid untuk satu. Tapi mungkar dan nakir ini memang mungkar satu, nakir satu. Kalau raqib atid tugasnya mencatat kebaikan, sebelah kanan mencatat keburukan sebelah kiri, maka mungkar wa nakir tugasnya adalah untuk bertanya kepada mayit yang ada di dalam kubur. Jadi punya tugas masing-masing. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu biasanya di tempat kita lah, kebiasaan di tempat kita. Tapi kalau pribadi-pribadi Bapak dan Ibu mungkin ada berbeda, itu biasa. Umumnya di tempat kita ini ketika ada orang yang meninggal dunia, itu nanti ketika sudah dimakamkan ada namanya ditalqinkan. Ditalqinkan. Talqin itu diajarkan lah. Jadi talqin itu ada dua. Ada talqin la ilaha illallah kepada orang yang dalam keadaan sakratul maut, agar ia mengucapkan la ilaha illallah. Ada talqin setelah orang meninggal dunia. Ada talqin setelah orang meninggal dunia, dikuburkan, ditalqinkanlah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau talqin ketika sakratul maut itu disunahkan, sepakat itu ulama. Karena ada hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang mau meninggal la ilaha illallah. Hadis sahih. Tapi talqin yang setelah meninggal di kuburan itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada orang yang tidak membolehkannya, tapi jumhur ulama kita, kalau kita buka empat madhab itu jumhur mengatakan dibolehkan, bahkan ada yang disunnahkan. Karena Bapak dan Ibu, saya dulu ketika S2, judul tesis saya itu hadis talqin, studi kritik sanad dan matan. Disitulah saya temukan bahwa para ulama kita di empat mazhab itu mengamalkan namanya talqin di kuburan itu. Nah, ketika kita talqin di kuburan itu biasanya ada beberapa acaranya. Biasanya diisi dengan tahlil, kemudian talqin, tahlil, baru kemudian ditutup dengan doa. Maka salah satu isi dari talqin itu adalah wa idza ja'akal malakanin wa huma munkarun wa nakir fala yubzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Kalau datang kepadamu dua malaikat, maka jangan, mereka adalah mungkar dan nakir, maka janganlah engkau itu menakutkanmu, karena mereka itu adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nampaknya takut juga kalau datang dia, Bapak dan Ibu. Karena kita ditanya, untuk orang beriman dia tidak akan gentar, karena akan datang dengan bentuk yang baik. Tapi sama orang kafir akan datang dalam bentuk yang buruk, ya. Jadi ada nanti perbedaannya. Tapi nama mungkar dan nakir itu memang ada. Jadi ketika saya waktu meneliti hadis-hadis ini,
dalam tesis itu ada dalam nama ini pun disebutkan di dalam kitab Mu'jam At-Tabrani. Hadis tentang talqin mayit ini disebutkan dalam kitab itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat yang sebelah kanan itu namanya Munkar, dan yang sebelah kiri itu namanya Nakir. Apa arti Munkar? Munkar ini kan lawan kata dari ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf ini yang sesuatu yang kita senangi. Munkar ini sesuatu yang tak kita senangi. Artinya ketika semua orang itu, hampirlah orang-orang itu ketika sudah mendengar munkar dan nakir sudah peninglah kepala. Apalah nanti jawaban ketika nanti dikubur. Padahal nanti yang bisa membuat kita bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan itu adalah amal kita di dunia ini. Kalau sekarang kita ditanya mudah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Anak kecil belum sampai 4 tahun dah bisa jawab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad, gampang. Tapi bagaimanalah mungkin orang di dunia menuhankan harta, menuhankan jabatan, bisa mengatakan nanti di dalam kubur Tuhanku adalah Allah? Bagaimana mungkin orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad, tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia mampu akan menjawab Nabiku adalah Muhammad? Maka ketika pertanyaan itu, dan kita ini enak sebenarnya Bapak dan Ibu, enaknya itu kan nanti kan kayak ujian lisan itu sama malaikat Munkar Nakir, dan kisi-kisinya kita sudah dapat, pertanyaannya sudah dapat ini. Tapi masalahnya bukan mulut kita ini yang menjawab. Kalau dipikir-pikir kan pertanyaannya sudah ada, jawabannya tinggal kita siapkan. Tapi masalahnya jawabannya itu adalah amal kita nanti. Amal kita inilah. Apa imammu? Imamku adalah Al-Quran. Itu kalau memang Al-Quran kita jadikan imam. Kalau yang dijadikannya imam yang lain, tak bisa menjawab itu semua. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huma muwakkalani bi su'alil abdi fi qabrihi anit tauhidi wad din wan nubuwah. Keduanya, maksudnya Munkar dan Nakir, itu bertugas menanyai hamba di kuburnya tentang tauhid, agama dan kenabian. Inilah kisi-kisinya yang akan ditanya tentang tauhid, akan ditanya tentang agama, dan yang ditanya tentang kenabian. Bahkan di sini Bapak dan Ibu, pertanyaannya pun nahu sorof pun nggak ada di sini. Tiga inilah kalau secara global ditanya tentang tauhid, agama dan kenabian. Nanti ada rinciannya yang dirincikan oleh ulama. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita sedikit melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang dua malaikat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian dikubur, dua malaikat berwarna hitam dan biru mendatanginya. Setelah dikubur kita nanti, setelah dikubur, udah ditalkin, sudah ditahlil, sudah didoakan, baliklah semua. Inilah kata Nabi tadi, yatsba'ul mayyita salasah, yang mengantar, yang mengikuti kita dalam hidup ini ada tiga sampai mati. Keluarga akan mengikut kita, harta akan mengikut kita, amal akan mengikut kita. Tapi kalau sudah kita diletak di dalam kubur, maka dua akan kembali, keluarga akan kembali. Walaupun sudah ada janji suci, istri pun akan kembali nanti Pak, enggak mau menemani kita, bahkan enggak mau dia jumpa dengan kita kalau kita udah mati. Antul ini kata. Ya, harta akan kembali. Kenapa kembali? Mau dibagi jadi harta warisan. Kalau iman anak-anak yang ditinggalkan tidak kuat, berantem. Maka yang menetap di kubur cuma satu, amal kita.
Amallah. Amallah yang nanti menemani kita, kesunyian kita di dalam kubur. Tapi kalau kayak kita kaji ini luas kayak kemarin, alam kubur ini, salah satu disunnahkan kalau ada orang meninggal, kain kafannya diindahkan. Kain kafannya diindahkan. Kenapa? Karena nanti orang yang di dalam kubur itu ada dua. Pertama, orang yang mendapatkan nikmat, yang kedua mendapatkan azab. Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Tapi dari dulu yang sering kita kaji itu azab kubur saja. Seakan-akan tak ada nikmat kubur. Kalau kita dapat nikmat kubur Bapak dan Ibu, nanti di kuburan antum bilang itu, kenapa enggak dari dulu ini kalau begini nikmatnya dalam kubur? Kok tahu gini nikmatnya kan? Tapi kalau memang ini, kalau memang mendapatkan azab kubur, ya Allah hidupkan aku lagi ya Allah. Kalau hidup aku lagi, solat maghrib berjamaah, solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, pengajian pun duduk katanya. Takutnya kata Allah, bukankah setiap hari kau kupanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kau yang tak mau datang. Maka orang-orang yang nanti kena azab di dalam kubur tak sempat lagi berkunjung sama saudaranya. Tapi kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur, berkunjung, saling berkunjung nanti Bapak dan Ibu. Kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwasanya orang itu nanti ketika kita sudah meninggal misalnya, itu nanti kita disambut nanti. Makanya pakaian ini diindahkan, kain kafan itu disambut di dalam kubur. Itulah disambut sama keluarga-keluarga. Ngapain nanti ketika mereka di dalam kubur, mereka akan saling bercerita tentang dunia ini. Bagaimana kau di dunia? Alhamdulillah, anakku begini, anakku begini. Takutnya, alhamdulillah anakku begini. Berapa tahun di kubur tak ada sampai doa anak sama dia. Berapa tahun di kubur tak pernah mendengar lantunan suara Al-Quran anaknya untuknya. Tapi jangan takut Bapak dan Ibu. Kalau kita memang rajin baca Al-Quran, walaupun anak kita nanti tak baca Quran setelah kita meninggal, Allah dengarkan kita bacaan kita itu nanti ketika kita sudah dalam kubur. Bacaan kita sendiri kita dengar nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keduanya berkata padanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini Muhammad? Maka dia mengucapkan apa yang dulu biasa dia lakukan jika dia adalah orang mukmin. Dia berkata beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ditanyalah, apa menurutmu tentang Muhammad? Kalau kita yang selalu bersolawat, gampang. Oh, Nabi Muhammad Nabi, kami dulu setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa betul setiap hari bersolawat? Kalau sudah solat kita pasti bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kalau sudah solat kita, apa kata Rasul? Idza salahat salahal amalu kulluh, wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau solatnya baik, yang lain ikut baik. Tapi kalau solatnya buruk, maka amal yang lain pun ikut buruk. Maka nanti orang-orang akan ditanya, apa menurutmu tentang Muhammad? Maka Rasul katakan, al-bakhil, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika mendengar itu, keduanya berkata kepadanya, sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya engkau memang mengatakan itu. Lalu dilapangkanlah untuknya di kuburannya seluas 70 hasta kali 70 hasta, dan diterangilah untuknya di situ. Lalu dikatakan padanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidaklah membangunkannya kecuali keluarga yang paling dicintainya. Orang pengantin baru nikah Bapak dan Ibu, mana ada orang berani ngetuk pintunya itu? Yang berani ya keluarganya. Assalamualaikum, salat subuh, bangun. Artinya orang yang di dalam kamar pengantin itu tak mau keluar dari kamar itu saking enaknya. Begitu juga lah dengan orang di dalam kubur. Cocoklah kubur ini. Kalau di dunia corona enggak habis-habis,
Di sini aman saja. Itu Pak, kalau kita dapat nikmat kubur. Tapi kalau saya lah berhusnuzon Pak ya. Ini husnuzon saya. Apalah karomat di dunia ini yang paling besar? Karomat yang paling besar adalah istiqomah. Istiqomah. Dan termasuklah manusia yang paling istiqomah ikut pengajian saya lihat di masjid ni lah. Dari saya mengisi pertama, bapak-bapak sajalah saya tengok di sini. Yang berkurang baru 1-2. Yang berkurang baru 1-2. Itu pun 1-2 berkurang karena memang sudah ketentuan Allah. Kita doakan bapak-bapak yang ikut pengajian kita, yang sudah didahului Allah, sekarang mereka mendapatkan nikmat surga, nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Dilapangkan Allah. Di mata kita kuburan itu kecil, tetapi pada hakikatnya ketika mereka mendapatkan nikmat kubur itu, mereka di sana lapang. Lapang. Makanya kita pun selalu berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Allahumma wasi' qabrahu mudda basarih. Ya Allah, luaskanlah kuburnya seluas pandangannya. Wafrashu min firasil jannah, dan berilah dia tempat tidur dari tempat tidur surga. Jadi pernahlah begitu Bapak dan Ibu, ada di negeri Mesir sana, ada yang seorang ulama, saya lupa namanya ini, ada Al-Kafinya, ada Abdul Kafi. Dia di mana-mana ceramah dia itu cuma azab kubur saja. Sampai-sampai adalah kumpul-kumpul ulama sambil bakar-bakar, kumpul-kumpul di kemah-kemah. Jadi ngasih-ngasih saran lah sesama ulama. Apa kata ulama yang lain? Kalau bisa rubahlah dulu materi pengajian itu. Saya sekali buatlah nikmat kubur supaya orang tak takut kali masuk kubur itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sampai Allah membangkitkannya dari tempat pembaringannya itu. Artinya kita kan sekarang mikir nih, orang dulu yang di zaman Nabi Nuh, ada yang sudah meninggal, lama kali luar biasa mereka di dalam kubur itu. Lama kali di dalam kubur. Ya enaklah nanti orang di dalam kubur cuma sebentar, yang mau hari kiamat nanti. Itu ketika kita menghitung waktu di dalam kubur dengan hitungan dunia. Tapi alam itu alam yang berbeda. Contoh sederhana sajalah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mimpi saja. Kadang mimpi itu, di mimpi itu kita udah 2 tahun. Cuma bangun, tidur cuma setengah jam. Padahal cerita dalam mimpi itu 2 tahun. Kemana-mana jalan-jalan sudah. Jadi tak bisa kita ukur dengan waktu dunia. Dan jika si mayit itu munafik, dia akan berkata, saya tidak tahu, dulu saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu. Maka kalau orang munafik, dia tak tahu apa yang harus diucapkannya. Ini baru terkait tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Bapak dan Ibu, sesuailah dengan amalan kita selama di dunia. Jadi siapa yang bertanya sebenarnya? Malaikat Munkar dan Nakir. Ulama kita menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang nanti ditanya ditanya malaikat Munkar Nakir sekaligus 2. Ada nanti yang bertanya cuma 1 saja. Kalau udah 2 bertanya, itu yang parah itu Bapak. Udah 2 bertanya itu udah parah itu. Itu kalau sidang itu kayak nilainya B, C itu kan. Tapi kalau 1 dia agak ringan sedikit. Namun Bapak dan Ibu, terkait dengan orang-orang yang ditanya ini nanti, ya, terkait dengan orang-orang yang ditanya ini, ada yang ditanya ini adalah manusia sama jin, itu ditanya. Dan ada yang tak ditanya. Di antaranya adalah para nabi, para syuhada, itu tak ditanya. Nah,
terkait dengan malaikat yang bertanya di dalam kubur ini, ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, malaikat yang bertanya di dalam kubur itu namanya Munkar dan Nakir, baik untuk orang beriman ataupun orang kafir ataupun orang munafik. Yang datang kepada orang beriman namanya Munkar dan Nakir, yang datang kepada orang kafir Munkar dan Nakir, dan yang datang kepada orang munafik itu Munkar dan Nakir. Cuma ketika dia mendatangi orang yang beriman, maka dia akan datang dengan bentuk yang menggembirakan. Tapi ketika dia datang kepada orang kafir atau orang munafik, dia akan datang dengan bentuk yang sangat seram, luar biasa. Sampai ketika bertanya man rabbuka saja pun sudah keluar api dari mulutnya. Matanya tajam luar biasa. Matanya tajam luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu, ada pendapat di kalangan ulama. Ini hanya untuk pengayaan ilmu kita. Jangan kita tolak, paling tidak kita mengetahui ada di antara ulama kita, di antaranya Ibnu Yunus, beliau mengatakan bahwa Munkar dan Nakir ini hanya mendatangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sedangkan untuk orang yang beriman, yang datang kepada mereka adalah malaikat Mubasyir wa Basyir. Mubasyir wa Basyir itu artinya adalah yang memberikan kabar gembira. Yang memberikan kabar gembira. Jadi ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling kuat disahihkan para ulama adalah yang mendatangi orang beriman, yang mendatangi orang kafir, yang mendatangi orang munafik itu tetap Munkar dan Nakir. Hanya saja ketika mendatangi orang beriman itu dia dengan penampilan yang membuat gembira. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasul pernah bertanya kepada sahabat, siapa sebenarnya manusia yang cerdas itu? Manusia yang cerdas itu sebenarnya siapa? Maka sahabat bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah jawab, manusia yang cerdas itu adalah aksaruhum zikron lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling mempersiapkan diri untuk apa yang setelah kematian. Maka awal yang akan kita dapatkan setelah kematian adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, apa saja pertanyaan nanti yang akan kita alami di kelak nanti di kubur? Yang pertama adalah man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Maka siapa yang di dunia menuhankan Allah, memberikan hak-hak Allah sebagai Tuhan, dia akan menjawab Tuhanku adalah Allah. Orang yang menyembah Allah, dia akan menjawab Tuhanku adalah Allah. Tetapi orang yang menyembah selain Allah, maka dia tidak bisa menjawab itu Bapak dan Ibu. Maka dia akan mengatakan la a'lam. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, kira-kira malaikat Munkar dan Nakir itu nanti nanya pakai bahasa apa? Saya Ustaz yang bisa bahasa Indonesia, orang bapak dan ibu orang Aceh, saya bisa bahasa Aceh. Malaikat Munkar Nakir itu bisa bahasa Aceh, Ustaz. Ya, ada yang bahasa Melayu, ada bahasa Jawa. Jadi ini berdasarkan pendapat para ulama lah Bapak dan Ibu. Pendapat para ulama tadi saya lihat dalam kitab-kitab tauhid ada dua pendapat pula. Inilah dia. Ada dua pendapat, enggak ada yang dipastikan. Pendapat yang pertama menggunakan bahasa Syriani. Yang Ustaz, kapan pula kami mau belajar bahasanya itu? Kalau memang pertanyaan itu menggunakan bahasa Syriani ini, berarti nanti setiap manusia diberikan kemampuan untuk bisa memahami dan menjawab pakai bahasa itu.
Tetapi pendapat yang paling dikuatkan oleh para ulama kita, bahasanya itu adalah pakai wa yas'alani kulla insanin bilughatihi, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini dalam kitab Nurul Zalam Syarah ala Manzumati Aqidatil Awam, punya Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa yas'alani kulla insanin bilughatihi, malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada manusia dengan bahasa manusia itu, dengan bahasa manusia itu. Di sana mungkin Bapak dan Ibu di Tapanuli sana masih ada itu orang yang enggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Batak saja. Dan di Aceh pun saya rasa ada orang yang cuma bisa bahasa Aceh. Berarti nanti mungkar dan nakir pakai bahasa Aceh lah dia. Apa Pak bahasa Aceh zaman Rob buka? Insyaallah. Saya lihat malam ini bicara mungkar dan nakir, bapak-bapak banyak ketawa, banyak senyum, berarti memang udah siap menjawabnya ini. Jadi man rabbuka itu. Jadi kita yang udah sholat 5 waktu masa menuhankan yang lain lagi. Yang kedua, kita akan ditanya wa ma dinuka, apa agamamu? Maka jawaban sebenarnya adalah agamaku adalah Islam. Maka yang beragama Islamlah yang bisa menjawab ini. Kemudian akan ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita akan menjawab Nabi Muhammad. Maka nabiku adalah Muhammad. Wama qiblatuka, dan apa kiblatmu? Apa kiblatmu? Maka kiblatku adalah Ka'bah. Ka'bah kiblat kita. Jadi orang yang tak sholat nggak bisa jawab ini Pak. Gimana mungkin bisa menjawab dia sedangkan dia tidak pernah mengarahkan badannya ke arah kiblat? Janganlah pula dihitung sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan bonus saja itu Pak. Idul Fitri, Idul Adha itu akan menjadi bonus besar ketika yang wajib sudah selesai. Karena ada orang pernah begini bertanya Bapak dan Ibu, Ustaz, sholat qobliyah subuh itu kan pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau saya cukupkan itu aja 1 hari, gimana? Kan sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya bilang, aktifnya pahala qobliyah subuh lebih baik dunia dan isinya ketika sholat 5 waktu dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan, enggak aktif itu pahalanya itu. Maka kadang dalil-dalil agama ini memang harus kita kaitkan dengan yang lain. Baru kemudian akan ditanya Bapak dan Ibu, wa ma imamuka, apa imammu? Maka jawabannya adalah Al-Quran. Siapa yang menjadikan Al-Quran imam, maka dia ikut Al-Quran, bukan Al-Quran ikut dengannya. Apa contohnya yang mengikutkan Al-Quran dengannya? Dia punya pendapat, supaya dikuat-kuatkan, ditarik-tariknya lah ayat-ayat Quran itu sedikit, dipaksanya Quran ikut dengan dia. Padahal imam kita adalah Al-Quran, kita yang mengikut pada Al-Quran. Dan kemudian nanti kita akan ditanya, ini yang masyhur Pak ya, 6 pertanyaan. Waman ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Disitulah Bapak dan Ibu, jawaban yang benar adalah ikhwani, saudara-saudaraku adalah jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, meskipun beda partai. Jadi kalau orang masih membedakan saudaranya berdasarkan partai, berat menjawab ini Bapak dan Ibu. Kalau masih membeda-bedakan, Allah, aku saudaraku yang satu suku dengan aku, tak bisa jawab ini. Aku saudara-saudaraku adalah yang satu pekerjaan, tak bisa. Maka yang dia tidak bisa membedakan, yang dia menyamakan semua, asalkan mukmin muslim, anta akhi, maka engkau adalah saudaraku. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab ini ada tambahan pertanyaan lagi yang masyhur kan namanya. Menurut Imam Nawawi ada lagi tambahan yang lain, banyak rupanya Bapak dan Ibu. Untung kita baca hari ini.
Pertanyaan selanjutnya adalah wa ma amaluka? Apa pekerjaanmu di dunia? Kenapa itu perlu ditanyakan? Karena itulah nanti di antara yang berat nanti di akhirat. Kita akan ditanya nanti. Karena dari pekerjaan itulah kita makan, apakah dari yang halal atau yang haram, maka itu akan ditanya wa ma amaluka, dan apalah pekerjaanmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah siapa saja orang-orang yang terlepas dari pertanyaan kubur ini. Yang pertama, kata Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Al-Anbiya, para nabi itu tak ditanya. Para nabi itu tak ditanya. Kemudian yang kedua adalah asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, mereka melewati itu pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga adalah wal mulazimina liqiraati tabarakal mulk kullalailatin min hini bulughil khabar lahum, yaitu orang yang bermulazamah, orang yang rutin membaca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Nah, orang yang rutin. Apa yang dimaksud dengan rutin? Yang selalu membacanya meskipun sekali-kali pernah ditinggalkan. Boleh dibaca sebelum tidur ataupun dibaca setelah tidur. Begitu juga dengan orang yang membaca, yang rutin membaca surah As-Sajdah. Jadi merutinkan membaca surah As-Sajdah. Kalau surah As-Sajdah ini Pak kan sunnah itu kita baca salat subuh pada hari Jumat sekaligus sujud sajadah. Biasanya itu ada masjid-masjid, Allahu a'lam, saya tak pernah Jumat di sini. Itu setiap subuh Jumat melaksanakan imamnya baca surah As-Sajdah. Maka ketika salat subuh Jumat pagi itu nanti jamaahnya sujud sajadah. Jadi untuk terlepas dari pertanyaan kubur, di antara amalan yang sangat memungkinkan untuk kita lakukan, rutin membaca surah Al-Mulk dan rutin membaca surah As-Sajdah. Ustaz, enak kali Ustaz, masa membaca itu saja Ustaz bisa selamat dari pertanyaan kubur? Itulah menunjukkan bahwasanya merutinkan dua surah ini tidak bisa dilakukan orang sembarangan. Itu adalah orang-orang yang memang istiqomah di dalam agama kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang kita kaji tentang malaikat mungkar dan nakir. Insyaallah saya minggu depan mungkin tak masuk, Pak. Minggu depan tak masuk, ada acara keluarga di kampung. Mungkin di minggunya sekali lagi. Itu insyaallah kita akan membahas tentang terakhir malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Baru nanti setelah, berarti sudah habis nih pembahasan malaikat. Baru nanti kita akan masuk lagi pembahasan iman kita kepada kitab-kitab, baru nanti iman kepada hari akhir, baru iman kita kepada qada dan qadar. Jadi supaya tuntas kajian rukun iman kita yang 6. Wallahu alam. Bapak dan Ibu, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak ikutlah ujian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya dengan amal-amalan soleh kita. Kalaupun kita termasuk golongan orang yang ditanya, mudah-mudahan kita orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya meminta ampun, dan semoga kita semua kelak nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجعلنا واجعل أهلنا من حفاظ القرآن ومن أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.